في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillah walhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Allahumma ja'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna minal mukhlisin waj'alna min ibadikas salihin, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang terhormat, puji syukur kita serahkan ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, rahmat dan sejahtera sama-sama kita ucapkan, terus kita alamatkan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut kepada seluruh keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan segenap kerabat-kerabatnya yang mulia. Rahmat dan keampunan sama-sama kita doakan kepada seluruh para alim ulama yang mulia dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada para imam masjid, takmir masjid, dan secara umum kepada seluruh jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu. Mudah-mudahan kita selalu mendapat ampunan dan perlindungan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Halaman 4, baris yang ke-13 dari arah bawah, yang di luar. Ini Arab asli. Simak aja dulu, pasti tahu nanti. Arab ini Arab asli, makna Arab asli, Arab seperti tulisan Arab Al-Quran. Dan yang kedua, memang tulisannya tidak diberikan baris. Berarti kita kembali kepada masa ketika Al-Quran diturunkan, belum ada titik, belum ada baris. Al-Quran sekarang sudah diberi baris. Dulu Al-Quran pun tak ada baris, titik pun tak ada. Jadi kalau ditanya baris Quran dan titik Al-Quran itu bid'ah, iya bid'ah, karena tak ada pada masa Nabi. Jadi jangan bid'ah, kita kembali kepada kitab tempo dulu, tak ada baris. Yang ketiga, saya sampaikan kitab yang berada di luar kolom itu namanya Matan Ibrahim Al-Bajuri. Namanya Ibrahim bin Muhammad, pengarangnya. Al-Bajuri, Bajuri itu nama satu desa yang ada di kota Mesir, Bajur namanya. Lahir beliau sekitar tahun 1715 Masehi, 2 abad lebih yang lalu. Namanya Matan Bajuri.
karena dinisbah kepada orang Muhammad yang lahir di kampung Bajuri. Bajuri itu satu desa yang ada di kota Mesir. Adapun yang di dalam kolom itulah yang namanya Tijan Ad-Darari, karangan daripada Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani yang lahir sekitar 1815 Masehi, 1 abad yang lalu, 100 tahun yang lalu. Beliau disebut Bantani karena lahir di Serang, Banten. Nawawi ada 2. Ada Nawawi yang lahir di daerah Damaskus. Damaskus itu di Suriah sekarang. Itu lahirnya tahun 1240 sekian Masehi, sekitar 800 tahun yang lalu, 8 abad lewat. Sebenarnya Nawa itu juga nama satu daerah yang ada di Damaskus, Damsyik, Suriah. Nama beliau bukan Nawawi. Nama beliau kalau tak salah Zakaria, pengarang kitab Minhajut Talibin. Tapi orang kita sekarang memberi nama anak Nawawi. Nawawi itu nama kampung. Nawa dinisbah kepada daerah maka disebut Nawawi. Kalau Nawawi yang lahir yang di dalam Tijan Darari, beliau mensyarah kitab Ibrahim Al-Bajuri, diberi nama Tijan Darari. Beliau lahir sekitar 1815 Masehi, jauh. Artinya ada 2 Nawawi. Nawa yang pertama itu nama daerah, namanya Zakaria. Adapun yang kedua memang langsung diberi nama Nawawi, lahir di Banten, Serang, Banten. Kuburnya di Makla, wafatnya di Makkatul Mukarramah, berdampingan dekat dengan kubur istri Nabi Allah Khadijah. Di sana beliau menjadi pengajar di daerah Hijaz kala itu. Beliau salah satu guru utamanya Mbah Kiai Hasyim Al-Asy'ari, termasuk gurunya Syekh Khalil Bangkalan. Lama sudah. Maka oleh karena demikian, mudah-mudahan kita diberi berkah dengan 2 ulama besar tersebut, dengan berkat ilmu-ilmunya Ibrahim Al-Bajuri, 2 Imam Nawawi. Ada orang bertanya sama saya, Ustaz, saya beri nama anak Muhammad Nawawi. Nawawi itu apa artinya? Tanya sama saya. Saya jawab, saya nggak tahu arti Nawawi karena itu nama kampung yang ada di Suriah. Jadi nggak ada makna. Ada, tanyakan sama orang yang memberi nama kampung, saya bilang, karena saya tak tahu arti Nawawi. Sama seperti Bukhari. Bukhari juga bukan nama orang sebenarnya. Bukhara nama daerah yang ada di Uzbekistan. Karena lahir seorang ahli hadis namanya Muhammad, dinisbahlah kepada Bukhari, dasar Bukhara. Ghazali juga demikian, banyak orang dahulu nisbah kepada daerah. Artinya apa? Kalau ada orang yang daerah Batam suatu saat alim, maka nisbahnya Al-Batami. Demikianlah selaku pembukaan. Di tangan saudara sudah ada kitab, mari perhatikan secara seksama. Saya tak tahu terjemah, ini saya terjemahkan. Tak boleh kita ketergantungan dengan terjemah. Tak apa-apa, saya singkat saja. Kalau kami di pondok dulu dilarang membaca terjemah karena membawa kepada malas meneliti, menelaah tulisan-tulisan Arab. Tak diberi dengan terjemah. Hari ini jamaah yang ada di Masjid Al-Ikhlas tak perlulah dengan terjemah,
baca beri arti, nggak tahu cari tahu, selesai masalah. Pertama kita baca, dan Bapak Ibu sekalian memperhatikan halaman 14 baris ke 13 dari arah bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-wahdaniyatu fi zati wa fi sifati wa fil af'ali wa ma'nal wahdaniyati fi zati annaha laisat murakkibatan an ajza'in muta'addidatin wa ma'nal wahdaniyati fis sifati annahu laisa lahu sifatani fa aktsara min jinsin wahidin ka qudrataini wa hakadza wa laisa li ghairihi sifatan tusyabbahu sifatahu ta'ala wa ma'nal wahdaniyati fil af'ali annahu laisa li ghairihi fi'lun minal af'ali wa zidduha at-ta'addadu wa dalilu ala dzalika annahu law kana muta'addidan lam yujad say'un min hazihil makhluqat. Titik. Nah, itu lebih kurang bacaannya. Kalau ingin melihat syarah, lihat ke dalam, baca sendiri, beri makna sendiri, ambil faham sendiri, jangan tanya orang lagi. Sepertilah kira-kira. Wajibu dan wajib fi haqqihi ta'ala, pada haknya Allah Ta'ala, al-wahdaniyah, wahdaniyah. Wahdaniyah fi zati, pada zat, tunggal, wahdaniyah, esa fi zati, pada zatnya Allah, wa fi sifati, esa pada segala sifat Allah, wa fil af'ali, dan esa pada segala perbuatan Allah. Wa maknal wahdaniyati, dan bermula makna wahdaniyah, esa fi zati, pada zat, annaha, bahwa sungguhnya zat Allah, laisat murakkibatan, tiada bersusun, an ajzain, daripada susunan, muta'addidatin, yang berbilang-bilang. Wa maknal wahdaniyati fi sifat, dan bermula makna esa pada segala sifat Allah, annahu, bahwa sungguhnya sifat Allah, laisa lahu sifatani, tiada baginya Allah itu dua sifat, fa aktsara, maka terlebih banyak, min jinsin wahidin, daripada jenis yang satu. Contoh, ka qudrataini, seperti dua kekuasaan, wa hakadza, dan demikian seterusnya. Wa laisa li ghairihi, dan tiada bagi selainnya Allah, sifatan, itu sifat, tusyabbihuhu, yang serupa akan sifatnya Allah Ta'ala. Wa maknal wahdaniyati fil af'ali, dan bermula makna esa pada segala perbuatan Allah, annahu, bahwa sungguhnya Allah, laisa li ghairihi fi'lun, tiada bagi selainnya Allah itu satu perbuatan, minal af'ali, daripada segala perbuatan. Wazidduha, dan bermula lawannya sifat yang wajib, mustahil namanya, at-ta'addudu, ta'addud, banyak pada zat,
banyak pada sifat, banyak pada perbuatan. Mustahil. Wad dalilu, dan bermula bukti dalil ala zalika, di atas demikian. Demikian Allah esa pada zat, demikian Allah esa pada sifat, demikian esa pada perbuatan. Annahu, bahwa sungguhnya Allah, lau kana muta'addidan, jika ada ia Allah Ta'ala itu banyak, lam yujad syai'un min hazil makhluk, niscaya sungguh tidak diperdapatkan akan sesuatu daripada ini segala makhluk. Titik. Wallahu a'lam. Kalau sudah paham, saya jelaskan lagi. Habis perkara, kita sambung yang lain. Tak paham Ustaz, coba kita pahami seala kadar. Sifat yang wajib bagi Allah berikutnya dari urutan tasawur atau belajarnya, itu namanya sifat wahdaniyah. Saya sering ulang-ulang, yang keenam sifat wahdaniyah itu bukan dalam kejadian, tetapi dalam sebutan. Maka tertib zikri namanya. Jangan diyakini kali keenam Allah baru ada sifat yang namanya wahdaniyah, jangan. Tapi dari sisi sebutan ataupun uraian, dia memiliki tertib, namanya tertib zikri. Pertama. Yang kedua, wahdaniyah ini bahasa Arab yang diambil daripada penggalan Al-Quran. Ketika penduduk Quraisy bertanya kepada Muhammad, ya Muhammad, kau mengajak untuk menyembah akan Allah, coba sebutkan bagaimana zat yang kau perintah untuk menyembah akannya. Apakah terjadi dari perak, ataukah dari emas, ataukah dari tembaga, adakah makan minum, berapa besar bentuknya, di mana tinggalnya. Ketika itu turunlah ayat Al-Quran. Qul, katakan oleh Muhammad, huwallahu ahad, dianya Allah itu ahad. Ahad yang dimaksud itulah wahdaniyah. Karena kalau diberi di kitab wahdaniyah ahad lagi kita tak paham. Diuraikan oleh Hasan Al-Asy'ari dengan katanya wahdaniyah. Wahdaniyah yang kita terjemah dengan esa ataupun tunggal ataupun satu, itu maknanya bagaimana? Karena dalam ilmu akidah, ilmu tauhid, dalam hal mengenal Allah, kita tetap patokannya yang namanya ma'rifah. Di situ patokan kita. Artinya subuh ini coba kita bermakrifah dengan salah satu sifat kemuliaan bagi Allah, yang sifat tersebut tidak ada bagi selain Allah, namanya wahdaniyah. Soal jika kita ditanyai orang, Allah itu bersifat esa atau tidak, kita menjawab Allah itu bersifat esa. Yang kedua, kamu sudah meyakini, sudah mengakui dan sudah mengimankah kalau Allah itu bersifat esa? Kita kembali menjawab, sudah meyakini 100%. Iya, maknanya tidak bisa diganggu gugat lagi keyakinan tersebut tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Disebutlah dalam istilah Arab itu namanya i'tiqadun jazimun, keyakinan yang tangguh, yang pasti, yang tidak bisa dirubah lagi. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana kita meyakini, mengimani, mengakui kalau Allah itu bersifat esa? Jawab. Nah, inilah perlu kita mengkaji bagaimana hakikat wahdaniyah yang sebenarnya. Perlulah yang kedua namanya muwafiqun lil haq, sesuai dengan sebenarnya. Ma'rifah, i'tiqadun jazimun, keyakinan yang tangguh, muwafiqun lil haq, sesuai dengan sebenarnya keyakinan tersebut, andalilin, ikut sertakan keyakinan tersebut yang sudah benar dengan bukti-bukti supaya iman kita kuat, tak bisa digoyahkan oleh orang di suatu saat.
Itulah pengertian ma'rifah. Per satu-satu sifat yang ada bagi Allah kita bermakrifah, sehingga kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wahdaniyah 3 macam. Bukan makna wahdaniyah 3 macam. Wahdaniyah Allah itu pada 3. Pertama, wahdaniyah pada zat. Yang kedua, wahdaniyah pada sifat. Yang ketiga, wahdaniyah fil af'ali, pada segala perbuatan. Orang yang telah mengetahui makna wahdaniyah 3 tersebut, barulah orang memahami apa makna qul huwallahu ahad. Apa makna ahad? Inilah diuraikan. Esa Allah pada zatnya, esa Allah pada sifat-sifatnya, esa Allah pada perbuatannya. Pertanyaan yang keempat, bagaimana kita meyakini, mengakui, mengimani zat Allah esa, sifat Allah esa, perbuatan Allah Ta'ala esa? Inilah jawaban pada subuh yang mulia ini. Ma'rifah yang dimaksud keyakinan yang pasti. Sesuatu ada, akui ada dengan sebenarnya ada karena ada. Nah, inilah perlu dihafal itu. Sesuatu ada. Datang kita akui kalau itu ada. Bagaimana kita akui ada? Harus dengan sebagai sebenarnya ada. Kenapa kita akui ada? Karena ada. Kedua, sesuatu tak ada, akui tidak ada, harus dengan sebenarnya tidak ada. Kenapa kita akui tidak ada? Karena tidak ada. Itulah ma'rifah. Wahdaniyah ada atau tidak? Ada. Kita targetnya satu saja, tak banyak-banyak. Yang satu saya target, masih banyak yang pusing. Nggak usah banyak-banyak. Ma'rifah. Nah, ini target kita, ma'rifah tentang wahdaniyah. Wahdaniyah tiga maknanya. Pertama, wahdaniyah fi zatihi, pada zatnya Allah Ta'ala. Kedua, wahdaniyah fi sifatihi, pada sifatnya Allah Ta'ala. Ketiga, wahdaniyah fil af'alihi, segala perbuatannya Allah Ta'ala. Yakini dulu kalau Allah ada sifat namanya wahdaniyah, dan wahdaniyah tersebut pada 3 macam. Wahdaniyah pada zat, wahdaniyah pada sifat, wahdaniyah pada segala perbuatan. Itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua, bagaimana makna esa Allah pada zat? Jawab. Wa makna, mana tadi? Wahdaniyah fi zati annaha. Ini jawabannya. Wahdaniyah atau esa Allah fi zati pada zat, annaha, bahwa sungguhnya Allah laisat murakkibatan an ajza'in muta'addidatin, titik. Itulah makna esa Allah pada zat. Laisa, tiada, murakkibatan, tersusun, min ajza'in, dari beberapa susunan, muta'addidatin, yang banyak, titik. Lebih mudah kita memahami, zat Allah itu tidak ada bentuk, tak ada susunan, tak ada. Lebih mudah lagi, tak ada bahan baku. Lebih mudah lagi, tak ada bahan ada. Maka kalau kita akui Allah zatnya ada bahan seperti kita, itu tak esa. Maka tidak bisa dibentuk, dibayang bagaimana zat Allah. Tak bisa dibayang bentuk zat Allah, tak bisa. Karena sesuatu yang ada bentuk tentu ada bahan. Kalau tak ada bahan, tak butuh bentuk. Yang butuh bentuk, dasarnya ada bahan. Jadi makna qul huwallahu ahad itu, kata
Katakan olehmu wahai Muhammad, dianya Allah itu tak ada bentuk, tak ada bahan, tak ada susunan. Kalau kita yakini zat Allah ada bahan, sama seperti makhluk ada bahan. Kita ada bahan jadi atau tidak? Ada. Dari apa bahan jadi kita? Jawab, ada dari tanah Nabi Allah Adam, dari tulang rusuk sebelah kanan Adam, Hawa. Setelah itu dari air mani. Berarti kita ada bahan jadi. Kenapa mesti ada bahan untuk ada selain Allah? Jawab, karena ada selain Allah itu ada yang mesti diadakan. Kalau ada yang mesti diadakan, butuh bahan. Allah Ta'ala ada itu diadakan atau memang sudah ada? Memang sudah ada. Qidam sudah kita pelajari, tak butuh bahan untuk ada. Coba bayangkan, kalau ada tak ada bahan, tak butuh ruang, tak butuh tempat, tak butuh arah. Karena sesuatu yang butuh tempat, butuh arah, butuh waktu itu sesuatu yang ada bahan. Contoh mana yang lebih mudah? Seperti masjid kita ini. Dulu belum ada arah. Tak ada. Belum ada kiri masjid, kanan masjid, depan masjid, belakang masjid, atas masjid, bawah masjid. Sudah butuh tempat kala itu? Belum. Kenapa? Belum ada bahan. Yang butuh tempat, yang ada bahan. Yang butuh arah, yang ada bahan. Contoh lebih mudah, pama hari subuh Khamis ini datang guru kita, Kiai Haji Idrus Ramli. Ya, saya dengar seperti demikian. Ibu-ibu yang ada di perumahan terdekat Masjid Al-Ikhlas, kata Pak Imam, Bu, tolong buat kue ya, dibawa subuh Khamis. Kue apa? Kue apa biasanya? Yang enak saja. Bakwan. Umpama. Ketika Pak Imam bilang sama ibu-ibu, Bu, tolong buat kue bakwan. Ibu-ibu nggak perlu tanya di mana saya taruh. Kenapa? Karena belum jadi. Butuh tempatkah kala itu bakwan? Tidak. Ketika dibilang sama Pak Imam, belum butuh tempat. Belum. Kenapa? Belum ada bahan bakwan. Kapan butuh tempat? Setelah bahan bakwan itu menyatu. Berarti jawab, yang butuh tempat itu bakwan atau bahan yang ada di dalam bakwan? Bahan. Apa bahan bakwan? Tepung, garam, wortel. Nggak tahulah, saya bukan orang buat kue. Dan sebagainya, dan sebagainya. Menyatu bahan bakwan butuhlah tempat. Butuhlah arah. Depan bakwan, kiri bakwan, kanan bakwan, atas bakwan, bawah bakwan. Rupanya yang butuh tempat itu yang memiliki bahan baku. Zat Allah Ta'ala ada bahan atau tidak? Tidak ada. Esa Allah pada zatnya. Apa makna esa pada zatnya? Zat Allah Ta'ala tidak ada susunan seperti susunan kita. Kalau tak ada susunan, tak bisa kita bayang bagaimana bentuk. Ini terjadi persoalan, Ustaz. Bagaimana kita akan melihat Allah Ta'ala di hari kiamat kelak? Hadis sahih, farhatani lisaim, dua perkara kebahagiaan Allah berikan bagi orang yang berpuasa. Pertama ketika berbuka, kedua ketika bertemu dengan Rabbnya di hari akhirat kelak. Pertanyaan ini, bagaimana kita bisa membayang kita akan bertemu dengan Allah di surga? Itu keyakinan ahli sunnah, iya. Tapi bukan wajib Allah menampakkan dirinya di hari akhirat. Kalaupun Allah menampakkan, pertanyaan, bagaimana bentuk Allah? Tak ada bentuk. Jadi bagaimana kita lihat?
bentuk kita bisa melihat zat Allah di surga, wallahu a'lam. Hanya Allah yang lebih mengetahui. Karena kalau kita bayang di situ Allah sudah berarah. Kalau dari sekarang kita yakini Allah tak berarah, sampai di surga tak berarah juga. Kalau ini tak ada tempat di surga, tak ada tempat juga. Maka surga itu bukan tempatnya Allah. Surga itu tempat orang melihat Allah. Jangan salah. Sebagaimana kita yakini zat Allah tak bertempat karena tak berbahan, tak berarah karena tak berbahan, di surga juga kita akan melihat Allah bagi orang mukmin tak ada arah, tak ada bahan, tak ada bentuk. Bagaimana juga bisa melihat? Itu Allah mampu memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita bisa melihat zat Allah Ta'ala. Yang jangan dibayang bentuk di surga, tak juga. Berarti kalau di sini tak berbentuk, tak berarah, tak berbahan, tak bertempat, di sana bertempat, berarah, berbahan, itu salah dalam keyakinan. Maka kalau ditanya hadis itu, bagi orang berpuasa diberikan dua kebahagiaan. Pertama, kebahagiaan ketika berbuka. Kedua, kebahagiaan di hari akhirat ketika manusia mukmin melihat Allah di surga. Apakah tempat Allah di surga? Tidak. Kenapa? Karena Allah ada tempat-tempat. Surga jadi, surga itu tempat kita untuk melihat Allah. Sama seperti orang yang melihat bulan ketika awal Ramadan di Batam lihat bulan oleh ahli sab, ahli hilal, ru'yah. Di Jakarta juga lihat, di Aceh lihat, di Lampung lihat, di Riau lihat. Pertanyaan, bulan di mana? Apakah bulan di Batam ketika orang lihat bulan di Batam? Tidak. Apa juga di Batam? Orang lihat bulan di Batam. Di Jakarta itu, apakah bulan di Jakarta? Tidak. Orang lihat di Jakarta. Di Aceh juga lihat anak bulan kapan jatuh 1 Ramadan. Jadi bulan di Aceh? Tidak juga. Orang lihat di Aceh. Ini pemahaman untuk mendekati Allah itu ada tanpa tempat. Jangan yakini ketika Muhammad mi'raj berarti Allah di langit. Salah. Yang di langit ya Muhammadnya, yang di aras ya Muhammadnya. Saya rasa mudah. Kalau nggak ditemukan oleh logika, jangan dipaksakan. Karena itu bukan perkara logika, perkara iman. Rasul Muhammad ketika turun menjelaskan kepada para sahabat tentang hal aku bertemu Allah, Rasulullah pun tidak merincikan Allah begini, Allah di sini. Sahabat pun diam saja karena itu perkara iman. Perkara yang mesti percayai, akui, selesai. Tapi kalau ada orang yang lebih hebat mampu menganalisa Allah ini di sini begini, hebat dia dengan Nabi Muhammad. Tak boleh. Itu bukan perkara logika, perkara iman. Iman diterima oleh logika atau tidak, percayai, yakini, akui, titik, selesai masalah. Allah nggak memerintah memberatkan kepada kita untuk membayang bagaimana bentuk Allah, begini Allah, begini Allah, tidak. Maka kesimpulannya, melalui wahdaniyah, esa Allah pada zat. Bagaimana maknanya esa pada zat? Zat Allah Ta'ala tidak ada susunan, titik. Tidak ada bahan berarti. Kalau ada bahan, bukan Allah, makhluk namanya. Selain Allah ada bahan, ada. Malaikat ada bahan, ada. Para nabi, para rasul ada bahan, ada. Aras ada bahan, ada. Langit bumi ada bahan, ada. Manusia ada bahan, ada. Jin iblis syaitan ada bahan, ada. Karena sesuatu ada yang diadakan, itu ada bahan semua. Ruh ada bahan, ada. Cuman kita nggak mengetahui apa bahan ruh. Karena Allah ketika ditanya ruh dari apa, itu min amri rabbih, daripada urusan Allah Ta'ala. Allah tak pernah mengatakan apa bahan jadi ruh. Tapi ruh ada bahan, ada. Kalau ditanya satu lagi lebih jelas, Nur Muhammad itu ada bahan, ada. Apakah Nur Muhammad itu dijadikan daripada zat Allah? Nah, inilah persoalan saudara. Kalau kita meyakini Nur Muhammad itu ada sebab diadakan, diambil daripada zat Allah Ta'ala, bahaya saya bilang. Kenapa demikian? Ke depan lam yalid wa lam yulad. Kita sering menerjemahkan lam yalid, Allah tidak beranak, wa lam yulad, Allah tidak diperanakkan. Apa yang terbayang di kepala kita? Seperti beranak
perempuan kan? Seperti itu kan? Seperti melahirkannya perempuan ketika meninggalkan seorang anak. Demikiankah makna lam yalid walam yulad? Bukan. Itu hanya terjemah. Lam yalid, Allah Ta'ala tidak beranak. Maknanya dari zat Allah tidak jadi sesuatu yang lain. Itu makna lahir. Tidak mengeluarkan dari zat Allah yang tak ada bahan sesuatu yang lain. Nur Muhammad. Walam yulad, dan Allah Ta'ala itu bukan dilahirkan. Ada Allah bukan dari zat yang lain. Itu makna. Kalau itu kita beri makna lam yalid walam yulad, maknanya dari zat Allah tidak keluar zat yang lain, dan zat Allah itu bukan keluar daripada zat yang lain. Itu masuk kepada melahirkan pula. Tapi kalau kita yakini tidak melahirkan Allah Ta'ala, juga Allah bukan dilahirkan, situ belum masuk yang kedua. Itulah makna lam yalid walam yulad yang sesungguhnya. Dari zat Allah tidak keluar sesuatu yang lain, dan Allah yang telah kita akui ada tanpa bahan bukan jadi daripada zat yang lain. Itu makna lam yalid walam yulad. Kalau sebatas menterjemah benar, tetapi secara keyakinan itu belum tepat sasaran. Sama seperti ahad. Ahad itu hanya esa. Ada dalam Al-Quran esa fi zatihi, esa fi sifatihi, esa fi af'ali. Tak ada dalam qul huwallahu ahad. Maka butuhlah berguru. Inilah yang saya bilang pertemuan yang lalu, kalau kembali kepada Quran langsung tak paham makna ahad. Mesti melalui para ulama dengan kitab-kitabnya, mereka yang lebih memahami makna ahad. Dibuatlah di sini lebih mudah memahami. Ini juga saya bilang namanya wasail, perantara supaya kita mampu meyakini Allah itu esa pada zat, pada sifat, pada Simpulan yang pertama yang perlu digaris lingkari, jangan garis bawahi, keluar, garis lingkari. Yakini zat Allah Ta'ala itu bagaimana aku yakini? Zat Allah Ta'ala tidak ada bahan. Kalau tidak ada bahan, tidak bisa kita bayang bagaimana bentuk. Ada perintah dalam salat ketika menyebut Allah dibayangkan bentuk? Tidak ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi. Nama Allah selalu kita sebut sampai Assalamualaikum warahmatullahi. Allah yang kita sebut itu namanya asma. Allah itu nama bagi zat. Jangan bayang bentuk, jangan. Kalau dapat bentuk bayang Allah, ada 1000 orang kita satukan, kamu bagaimana Allah begini, 1000 orang, 1000 orang salah. Muhammad sudah bertemu saya secara langsung tak bisa menggambarkan, apalagi kita baru dengar-dengar nama dan sebut-sebut namanya. Ada pula yang bisa mengatakan bentuk Allah begini, dipastikan salah. Dipastikan salah. Bentuk Allah Ta'ala tidak bisa kita bayangkan. Satu. Kedua, makna wahdaniyah pada zat itu 2 maknanya. Lebih mudah, ada 2 makna wahdaniyah pada zat. Pertama, zat Allah tak ada susunan. Yang kedua, inilah yang sering diakui, diyakini, diimani. Makna Allah itu satu, tak ada 2. Itu yang sering di lapangan. Kamu mengakui Allah satu? Iya satu. Apa mana satu? Tak ada 2. Pertanyaannya, dengan begitu keyakinan, sudahkah sah tauhidnya? Belum ma'rifah. Belum ma'rifah, belum muwafiqun lil haq, belum sesuai dengan sebenarnya. Bagaimana juga? Yang pertama, akui zat Allah tak ada susunan. Yang kedua, akui zat Allah tak ada bandingan. Titik. Inilah makna esa pada zat yang mesti kita warisi iktikad ini kepada anak cucu kita kalau ingin selamat dan bersatu di hari akhirat. Suami sampaikan ke istri, istri sampaikan ke anak, anak sampaikan kepada saudara-saudaranya. Mestikah kita memelihara akidah yang seperti ini? Mesti, wajib. Seperti inilah kalau ingin ketahui bagaimana akidah salafus saleh yang dahulu.
Nabi Muhammad, para sahabat, tabi dan tabi'in. Jadi dari mana keluar akidah yang berbeda-beda? Ya daripada orang-orang yang sanad ilmunya tak jelas langsung kepada para salafus saleh, mengatakan salaf tetapi bukan langsung ke salaf, hanya bilang-bilang saja. Ini persoalan. Maka jawab, saya ulang-ulang, esa Allah pada zat dua makna. Zat Allah tak ada susunan, tak ada bahan. Zat Allah ada tanpa ada bandingan. Maknanya apa? Adakah satu zat Tuhan seperti ini? Tidak ada. Yang mengatakan tidak ada Allah atau kita? Allah. Terus kita mengakui supaya kita masuk orang beriman. Jadi nggak ada urusan kita tentang Allah esa atau tidak. Artinya seluruh penduduk bumi tidak mengakui begini makna esa pada Allah. Apakah kala itu Allah tidak esa? Tidak. Allah tetap tak ada efek untuk Allah pengakuan manusia. Efeknya hanya untuk kita beriman atau tidak orang tersebut. Seluruh penduduk bumi enggak mengakui esa zat Allah Ta'ala. Apakah kala itu Allah tidak esa? Tidak, tetap esa. Jadi ada efek untuk Allah? Tidak ada untuk Allah. Yang ada efek untuk kita. Apa efeknya? Dia itu belum dikatakan mukmin, belum beriman. Kenapa? Tidak mengakui esa Allah pada zatnya Allah Ta'ala. Inilah makna Allah tak butuh kepada kita. Kemarin sudah dapat ayatnya. Innahul ghaniyun 'anil alamin. Sudah dapat? Banyak juga teman-teman. Oh banyak. Tapi makna ghaniyu yang disandingkan kepada Allah kaya. Makna kaya, qiyamuhu binafsih. Allah tidak butuh kepada selain dirinya Allah, berdiri sendiri. Salah satunya surat Al-Fatir ayat 15. Jadi Allah sendiri yang mengatakan bahwa Allah tak butuh kepada yang lain dengan katanya Allah ghaniyun hamid. Innahu huwal ghaniyul hamid. Dianya Allah itu yang kaya lagi terpuji. Apa makna kaya? Tidak butuh kepada tempat dan tidak butuh kepada mukhassis. Apa mukhassis? Yang menjadikan Allah. Apa mahallin? Tempat. Tapi kalau Allah butuh kepada selain dirinya Allah, berarti Allah tidak qiyamuhu binafsih. Tidak kaya Allah, masih butuh kepada yang lain. Kalau Allah untuk esa butuh pengakuan umat semua. Hamba harus mengakui aku satu. Kalau enggak mengakui aku belum satu. Berarti Allah masih membutuhkan kepada kita. Tidak demikian, tidak. Mesti demikian keyakinan, mesti demikian. Dari sudah dapat kesimpulan yang pertama, makna wahdaniyah. Pertama esa pada zat, dua makna. Zat Allah tak ada susunan, zat Allah tak ada bandingan. Kedua, wahdaniyah fi sifati. Apa maknanya? Annahu laisa lahu sifatani fa aksara. Allah tidak memiliki sifat-sifat yang banyak. Contoh kakudrataini, dua kudrah, dua kekuasaan. Ini makna wahdaniyah pada sifat, dua makna. Kalau pada zat yang pertama tak ada susunan, kedua tak ada bandingan, tidak ada satu lagi, tak ada. Itu esa pada zat. Esa pada sifat yang pertama maknanya sifat Allah itu tidak banyak. Makna tidak banyak apa? Contoh kakudratani. Allah tidak mesti ada dua kekuasaan untuk menjadikan sesuatu barang. Esa pada sifat yang pertama maknanya kudrah Allah, kudrah yang satu. Kuasa Allah, kuasa yang satu. Dengan kuasa itu Allah mampu menjadikan segala-galanya. Kalau kita tidak, kuasa mengaji enggak kuasa bawa mobil, kuasa bawa mobil enggak kuasa bawa sepeda, lain-lain kuasanya. Tapi kalau Allah Ta'ala tidak demikian. Kalau bukan demikian kita meyakini sifat Allah Ta'ala esa, bisa serupa nanti dengan makhluk. Padahal Allah sudah mengatakan di belakang, laisa kamitslihi syai'un.
tidak serupa akan sesuatu apapun. Zat Allah tak serupa, sifat Allah tak serupa, perbuatan Allah tidak serupa. Dengan siapa? Dengan selain Allah. Kalaupun serupa, hanya serupa pada penyebutan, sama pada penyebutan, tapi tidak sama pada kejadian. Allah ada zat, ada. Kita ada zat, ada juga. Tapi ada zat Allah itu tidak serupa dengan ada zat selain Allah. Sifat Allah ada. Sifat manusia ada atau tidak? Ada. Tapi kita mesti meyakini sifat Allah itu tidak serupa dengan sifat yang dimiliki oleh selain Allah. Perbuatan juga demikian. Perbuatan Allah ada berbuat Allah, ada. Bagaimana? Kita juga ada berbuat Allah Ta'ala tidak serupa dengan berbuat selain daripada Allah Ta'ala. Maka yang pertama makna esa pada sifat Allah itu la ta'adduda, tidak banyak. Ilmu, dengan satu ilmu Allah mengetahui segala-galanya. Dengan satu kudrah Allah mampu mengerjakan segala-galanya. Dengan satu iradah, muridun, Allah mampu menghendaki segala-galanya. Itu makna. Kita mesti meyakini sifat Allah Ta'ala esa. Itu yang makna yang pertama. Yang kedua, makna esa pada sifat ini tidak banyak. Makna tidak banyak seperti tadi. Tidak ilmu yang banyak. Dengan ilmu yang satu Allah mengetahui segala-galanya. Kalau kita tidak, dengan ilmu bawa mobil nggak bisa bawa motor, lain-lain. Mesti cari ilmu lagi. Ilmu bawa pesawat nggak bisa, ilmu bawa perahu. Butuh ilmu. Kalau Allah dengan satu ilmu mengetahui segala-galanya. Itu makna esa pada sifat. Kedua, esa pada sifat tak ada bandingan. Lebih mudah. Mana bukti tak ada bandingan? Walaisa li ghairihi sifatun tusyabihu sifatun ta'ala. Tidak ada bagi selainnya Allah itu satu sifat yang serupa dengan sifat Allah. Itu makna wahdaniyah pada yang kedua. Tidak ada bagi selain Allah. Apa tidak ada? Tidak ada sifat yang sama persis seperti sifat Allah Ta'ala. Tidak ada. Kalaupun ada, hanya ada pada ucapan, tidak sama pada makna. Contoh, kalau saya tanya Pak Jokowi Widodo, nggak apa-apa sebut presiden, nggak apa-apa lah. Masa dengan sebut presiden bermasalah? Itu kan presiden saya juga. RI 1 sudah 2 periode, katanya mau tambah lagi, terserahlah mau tambah atau tidak. Pak Jokowi ada kuasa atau tidak? Bahasa Arab kuasa apa? Kudrah. Allah ada kuasa atau tidak? Ada. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Kuasa Allah, kuasa. Jadi, kalau kita buat untuk lebih mudah memahami, bukan ingin dibandingkan, untuk memahami. Allah ada sifat kudrah? Ada. Pak Jokowi ada sifat kudrah? Ada juga kalau bahasa Arab. Kalau bahasa kita, Pak Jokowi ada kuasa? Ada. Allah ada kuasa? Ada. Pertanyaan, samakah kita mengakui kuasa yang ada pada Allah dengan kuasa yang ada pada Pak Jokowi? Jawab, tidak sama. Kalau tidak sama, di mana beda? Kuasa yang Pak Jokowi didapatkan harus ada dulu gitu. Artinya dipilih dulu, sedangkan Allah memang sudah adanya gitu. Iya. Ini khusus pada kuasa dulu. Kuasa Allah itu bukan diberi kuasa. Memang sudah kuasa. Kuasa Pak Jokowi diberi kuasa. Diberi. Kalau besok kita nggak terima, umpama kita demo semuanya, turun, nggak ada lagi kuasa. Oh, kalaupun nggak di demo sampai batas 2024, 2025 nggak ada kuasa lagi udah. Nggak ada kuasa jadi presiden, kuasa lain ada. Maknanya apa? Kuasa pada Allah tidak ada batas. Kuasa pada manusia ada batas. Berarti kuasa Allah mesti kita yakini tidak pernah didahului oleh yang namanya tidak kuasa. Qidam. مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون